Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas 4 kunci sukses di dunia trading forex. Jadi apa aja sih yang bikin sukses? Gimana sih cara gua bisa kebeli mobil ini? By the way, ini mobil gua beli waktu gua umur 19 tahun loh. Kok bisa kebeli? Dan gua belinya cash, bukan kredit. Kok bisa? Apa sih kuncinya? Sedangkan gua dulunya kemana-mana tuh naik motor, butut, jelek. Tapi sekarang kemana-mana, bahkan gue ada mobil sport, nggak bukan di video ini, tapi mobil ini aja gue beli waktu gue umur 19. Kok bisa? Sekarang gue umur 21 by the way. Kok bisa? Gitu. Apa kuncinya? Apa rahasianya? Oke, gue bahas semuanya di video kali ini. Tonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu. Kita hari ini sedang running profit 7.300 US dollar. Kalau dirupiahkan itu lebih dari 100 juta rupiah, lebih tepatnya 110 juta rupiahan ya. Gila kan, luar biasa. Inilah trading forex. Dari manapun, kapanpun, siapapun, apapun background pendidikan, apapun gelar ya, tetap bisa profit asalkan tahu caranya. Oke, kalau nggak tahu ya bisa loss, tapi kalau tahu caranya bisa profit luar biasa. Gua sendiri hidupnya udah berubah. Tinggal giliran kalian kapan mau berubah. Makanya tonton video ini, kalian udah berada di tempat yang tepat kalau ingin merubah hidup kalian. Ingat, hidup ini hanya sekali, jadi pastikan kalian memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Pelajarilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan cuan, menghasilkan uang, membuat kita bahagia semaksimal mungkin. Oke, ini 7.000 US dollar running profit. Kita trading di market XAU USD atau gold. Ya, trading forex di broker forex market gold. Apa rahasianya? Oke, gua kasih tahu ya. Kuncinya ini 4 kunci. Ya, kita tutup dulu HP-nya. Oke, kita langsung sekarang ini 4 ya kuncinya. Kita masuk yang pertama. Kita ke papan tulis dulu ya. Papan tulisnya mantap ya, luar biasa. Pertama, stop. Ini aneh ya. Banyak orang pasti nggak akan mikir ini, tapi kalian harus stop belajar teknik A, B, C, D, titik. Stop belajar teknik A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Stop. Jangan. Ya, kenapa? Karena kunci dalam trading itu bukan teknik. Banyak orang bilang, oh ini teknik pamungkas, ini teknik jitu, ini paling sakti, ini strategi hebat, ini robot hebat, ini signal hebat. Tapi bukan itu kuncinya. Dalam trading, kuncinya adalah money management, MM. Nah, ini dalam trading kuncinya, money management. Bukan teknik A, B, C, D, E, F. Ada beribu-ribu teknik di dunia. Bahkan jutaan teknik. Semua orang bisa nyiptain teknik atau strategi dan bilang, ini teknik buatan gua loh. Gua hebat loh. Semua orang bebas. Tapi bukan itu kuncinya dalam trading. Dalam trading adalah money management. Asalkan kalian udah nyaman dengan satu strategi atau satu teknik, kalian bisa profit, win rate-nya bagus di atas 50%, ya udah, jangan dikit-dikit loss ganti teknik, dikit-dikit loss ganti teknik. Ya namanya teknik kan yang 100%. Kalau ada orang bilang teknik ini 100%, gua tantang, ayo buktiin depan gua. Langsung live trading. Berani nggak? Itu. Ya, stop belajar teknik ABCD. Kita masuk yang nomor 2. Nomor 2. Perhatikan nih ya, jaga lot size. Nah, jaga lot size. Nomor 2, jaga lot size. Ini masih bagian dari money management. Tapi kuncinya dalam trading adalah kalian jaga lot size. Jangan lot terlalu besar. Sehingga dikit-dikit margin call. Misalnya kalian buy, harganya turun dikit, margin call. Kalian sell, harganya naik dikit, margin call. Stop. Ya, harus jaga lot size. Lot size yang ideal berapa? Kalau gua rekomend, ini terserah kalian, tapi gua rekomend setiap saldo $100, setiap kelipatan $100 kalian open posisi 0,01. Kalau $200 baru kalian per posisinya 0,02 lot. Jangan besar-besar. Kalau saldo 1.000 baru 0,1 lot. Tapi itu kan kecil banget ya, memang kecil kalau mau pakai money management. Dan kita harus selalu pakai stop loss ya. Money management ini kalian jaga lot size, pakailah stop loss. Jadi pertama stop belajar teknik ABCD, terus jaga lot size. Jaga lot size bukan hanya jaga lot size, pakai stop loss juga ya, pakai stop loss. Nah ini penting juga nih.
Ya, ini bagian dari jaga lot size. Pakai stop loss. Jadi, satu, kalian stick ke satu strategi. Kemudian strategi itu kalian latih. Seorang trader yang bisa menguasai satu strategi, benar-benar menguasai, akan jauh lebih profitable dibanding trader yang bisa 100 strategi berbeda, tapi nggak terlalu menguasai strategi-strategi tersebut. Cukup satu, tapi benar-benar menguasai. Kemudian lot size dijaga, pakailah stop loss. Ya. Oke, kita langsung masuk nomor 3. Nomor 3, cari komunitas. Nah, carilah komunitas. Nih, ya, ini penting. Kenapa kita harus pakai komunitas atau harus gabung sebuah komunitas? Komunitas nggak harus paling besar kok, nggak harus paling gede, nggak harus paling wow, nggak harus paling terkenal. Tapi yang penting satu, aktif. Karena kalau sebuah komunitas yang aktif, kalian bisa saling belajar. Kalian bisa bertanya-tanya sama yang lain, sama yang sama-sama sedang belajar. Kadang-kadang sang mentor tuh nggak sadar gimana cara menempatkan dia sebagai orang yang sedang belajar. Mereka ngejelasinnya nggak dimengerti, terlalu rumit, bahasanya terlalu tinggi. Kenapa? Karena menurut dia, ya dia harusnya udah tahu dong sama kata-kata ini, kata-kata A, kata-kata B, kata-kata C. Bahkan untuk pemula, kadang garis resisten apa bisa nggak tahu loh. Nah, itu kan perlu sesama pemula bisa saling menjelaskan, oh garis support tuh garis batas bawah loh, resisten tuh garis batas atas. Kalau kadang-kadang mentor bilang, oh tinggal tarik garis support, orang bingung, garis support apaan? Nah, hati-hati loh, kadang yang basic aja kalau pemula nggak tahu, makanya penting. Komunitas kuncinya adalah aktif, bukan soal besar, bukan soal paling terkenal, tapi aktif. Nah, di komunitas Ken Wilboy FX yang gua buat, itu linknya di deskripsi, gua bukan mau promosi loh. Itu kita salah satu komunitas paling aktif. Dan kebetulan salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Tapi bukan itu kuncinya. Ya memang kita salah satu yang terbesar, tapi bukan cari yang terbesar. Yang penting adalah aktifnya. Itu nyaman. Ya. Dan jangan pindah-pindah komunitas, karena setiap komunitas biasanya punya strategi andalan. Kalau kalian pindah-pindah, balik lagi. Sama dengan kalian belajar teknik A, B, C, D, sampai Z terus. Jangan stick ke satu yang nyaman. Pahami, fokusin gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4. Cari seorang mentor. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini. Seorang. Bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang, bukan 10 orang. Seorang. 1 orang nih, lihat. 1 orang. Ini kuncinya. Stop. Ganti. Mentor kan nanti punya strateginya sendiri. A, B, C, D, A, B. Balik lagi ke sini. Kalau kalian banyak mentor ya. A, B, C, sampai Z, nggak akan pernah habis. 1. Tapi yang benar-benar kalian percaya, kalian suka, cara penyampaiannya gampang dimengerti, mudah nyampein pesannya, dan kalian penting, sebuah mentor harus kalian benar-benar percaya sama orang itu. Ya. Dan carilah seorang mentor yang punya sertifikasi. Jangan hanya orang asal ngomong bla 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 di internet. Terserah lah orang mau ngomong apa. Carilah yang punya sertifikat. Kalau gua Ken Wilboy, gua udah punya sertifikat Certified Technical Analyst, diterbitin langsung sama negara, bisa dicek dari BNSP. Ya gua certified loh. Ada yang bilang kan, hater gua bakal bilang, wah Ken Wilboy asal ngomong doang, di internet pamer-pamer doang, ini itu, dia masih kecil lah ngerti apa. Gua certified. Kebanyakan mentor di internet itu nggak punya sertifikasi. Mereka seolah-olah sok pintar, ngomongnya bahasanya tinggi. Semua orang bisa lah bahasa mau setinggi apapun. Terserah mau bahasa segimana. Mau pakai bahasa Albert Einstein juga. Terserah. Tapi kalau dia nggak punya sertifikat. Ya, penting sebuah mentor. Dan lagi sebuah mentor, bukan hanya yang ngomongnya tinggi. Banyak orang sengaja ngomongnya rumit supaya kelihatan jago. Salah. Seorang mentor tuh bukan dia ngajarin pemula. Ngajarin pemula harus pakai bahasa yang simple. Kalau dia pakai bahasa yang rumit seolah-olah pengen kelihatan pintar, berarti itu abal-abal tuh mentor ya. Cari seorang mentor kalian percaya. Penting juga udah kelihatan hasilnya. Nah itu, jangan sampai kalian nyaman nih kelihatannya dia pintar, ngomongnya hebat. Hasilnya mana ya hasilnya? Omdo. Ngajarin orang caranya cari duit, dianya sendiri belum punya duit. Gimana? Kalau gue jelas dari trading forex udah kebeli. Ya bukan mau pamer ya, tapi ya ini sedikit biar kalian ngelihat segitu hasil itu segimana. Mobil 2 pintu punya,
di umur 21 loh gue beli. Ini gue beli di umur 19, bukan mau pamer loh. Dan masih ada yang lain-lain yang nggak usah tahu semua lah, ngapain, gue bukan orang yang suka pamer kok. Itu buat ngebuktiin aja bahwa oh gue tuh dari industri ini hasil loh, gue bukan omong kosong. Nah penting seorang mentor harus yang udah punya hasil, jangan yang omdo lah. Kalau kalian lihat di YouTube bla 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 atau di TikTok di manapun dia ngomong bla 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 bla, itu kemungkinan bull ya. Jangan hanya percaya omongan tinggi apa, mana hasilnya mana gitu kan. Oke. Kalau kalian mau belajar trading forex dari nol sampai benar-benar mahir, ribuan orang udah berhasil, linknya di deskripsi. Bukan hanya belajar, kalian dapat ilmunya full, paling lengkap di Indonesia. Kedua, dapat komunitasnya terbesar di Indonesia. Ketiga, dapat signal dari analis berpengalaman setiap harinya seumur hidup hanya 1 kali bayar. Kita salah satu yang termurah. Bukan subscription bayar tiap bulan loh. Kita hanya 1 kali, 99.000. Seharga 1 kali makan kalian kalau di Jakarta, di kota besar. Kalian pakailah uang 1 kali makan buat belajar trading forex. Dan mudah-mudahan, dan gue yakin sih, tapi kalau kalian benar-benar serius, pasti bisa mencapai mimpi-mimpi kalian. Ya, linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng juga. Thank you semuanya dan salam cuan.